Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share pengalaman aku trip ke Kawah Ratu Gunung Salak Bogor. Nah, ini aku pertama kali perjalanan aku dimulai dari stasiun Bekasi Timur menggunakan KRL, dan ini adalah perjalanan aku pakai KRL pertama setelah Lebaran. Dan kita bisa lihat di stasiun Bekasi Timur di sini suasana duka masih sangat terasa, mengingat kejadian kecelakaan yang menimpa KRL Gerbong Wanita di stasiun Bekasi Timur 28 April silam. Kita doakan semoga para arwah korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Ya, semoga kita semua juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. KRL keberangkatan dari Bekasi Timur itu pukul 4.45. Nah, di sini aku transit di Manggarai, lalu lanjut KRL dengan tujuan stasiun Bogor. Berhubung masih pagi-pagi banget, di sini suasananya tuh sangat-sangat mengantuk, dan aku juga nggak pakai make up sama sekali karena aku buru-buru ke sini dan masih pagi juga. Jadi nanti aja kita touch up. Jujur, mendengar kabar berita kecelakaan KRL di Bekasi Timur itu tuh bikin aku shock banget, karena aku tuh adalah salah satu pengguna KRL stasiun Bekasi Timur. Jadi kemana-mana tuh aku pakainya selalu Bekasi Timur gitu. Dan alhamdulillahnya Allah tuh masih sayang sama aku. Jadi after Lebaran tuh aku nggak ada agenda kemana-mana, dan ini first time aku pakai KRL Bekasi Timur after Lebaran gitu, yaitu ke Kawah Ratu. Sudah sampai di stasiun Bogor pukul 6.36, dan ini aku langsung capcus keluar dari stasiun Bogor menuju meeting point-nya. Kebetulan meeting point-nya ini memang agak jauh dari stasiun Bogor ya, jadi kita harus jalan. Info dari guide-nya itu tuh ditunggu dari 6.30 sampai 7.00 di meeting point. Padahal aku belum touch up sama sekali. Oh my god. Oke, ini aku udah keluar dari stasiun Bogor, lanjut menyeberang jalan mencari angkot penjemputan. Ya, jadi kita tuh dijemput pakai angkot menuju ke base camp Kawah Ratu. Oke, ini aku udah di dalam angkot. Jadi aku tuh pakai jasa open trip, yang mana mereka itu menyewakan kendaraan untuk menjemput para pesertanya. Nah, itu kendaraannya adalah pakai angkot gitu. Dan sebelumnya kita tuh udah nunggu, ada 2 peserta lagi sebenarnya yang belum datang. Udah ditunggu tapi ternyata nggak datang. Akhirnya guide-nya memutuskan untuk kita berangkat aja, karena mengingat jam sudah semakin molor gitu ya guys ya. Nah, ini juga jadi pengingat buat kita ya, bahwasanya kalau misalnya kita ikut open trip itu diusahakan tepat waktu ya guys ya. Jadi tidak menghambat atau mengganggu rundown acara yang sudah dijadwalkan. Kukira perjalanan dari meeting point ke base camp Kawah Ratu itu tuh nggak nyampe 1 jam, tapi ternyata lama guys, hampir 2 jam perjalanan. Jadi aku sempet tidur juga di angkot karena masih ngantuk. Jalur menuju base camp ini tuh sempit dan udah masuk jalan pegunungan, naik turun berkelok, tapi pemandangannya sangat-sangat cakep ya. Pegunungan, sawah-sawah gitu ya, suasana pedesaan yang sangat menenangkan, slow living gitulah. Finally sampai juga di base camp Kawah Ratu after 2 jam perjalanan. Sampai di base camp, kita menunggu arahan atau briefing dari kakak-kakak guide-nya. Ini sepertinya guide-nya tuh masih mencoba menghubungi 2 orang yang tadi belum datang. Ya, jadi kita tunggu aja, bersantai dulu sambil menikmati sarapan di warung terdekat ya, karena aku lapar banget belum makan. Oh iya, mengingat kita mau pendakian, jadi jangan lupa buat prepare barang-barang apa yang perlu dibawa dan juga barang-barang apa yang perlu ditinggal ya.
Seperti baju ganti, itu tuh kita tinggal aja kita titip di warung terdekat ya. Oke, sebelum pendakian kita wajib briefing dulu dan pemanasan. Nggak perlu khawatir jika kalian nggak punya alat-alat trekking, karena jasa open trip yang aku pakai ini tuh menyediakan barang-barang sewaan yang harganya ini terpisah dari harga open trip ya. Alat trekking yang wajib kalian bawa itu menurut aku adalah trekking pole sama jas hujan. Trekking pole itu berguna banget kalau misalnya kalian nanti jalur turun ya. Nanti aku spill sebermanfaat apa trekking pole itu di jalan turun. Ya, terus ada jas hujan, ini wajib banget kalian bawa dan harus ada, karena di Bogor itu tuh hujan sangat tidak menentu. Bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya. Jadi lihat aja nanti gimana perjalanan aku ke depannya, seperti apa cuacanya, oke? Memasuki jalur pendakian pertama via jalur Pasir Rengit ke Kawah Ratu. Ini trek masih landai dan juga bentuknya masih jalan setapak. Kita lanjut trekking menuju pos 1. Jalur sudah mulai menanjak dengan batuan. Lalu kita menyeberangi sungai kecil menggunakan kayu gelondongan. Hati-hati nih agak licin. Terus lanjut trek nanjak lagi bebatuan. Mulai jalur lumpur dan sedikit berair, walaupun dari pagi gak ada hujan sama sekali. Hampir ngombe. Guys, ininya apa? Jas hujannya dipersiapkan ya. Jangan udah mau hujan. yang susah diambil, taruhnya di luar aja. Kalau mau langsung dipakai nggak apa-apa, cuma takutnya ngeprank doang hujannya. Ada arahan untuk prepare jas hujan karena cuaca tiba-tiba mendung. Jadi aku sama temanku itu termasuk rombongan yang berada di barisan belakang gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting konsisten, jaga langkah, jaga pernafasan. Jadi nggak usah buru-buru karena fisik setiap orang itu beda-beda. Jalur trekking ke Kawah Ratu ini juga sejuk karena mayoritas itu vegetasinya banyak dan rimbun, jadi kalian nggak perlu khawatir takut panas, terik matahari itu. No, di sini nggak ada ya. Hanya beberapa trek pendek yang mungkin lahannya terbuka, jadi akan terasa sedikit agak panas. Oke, kita lihat sejenak. Oh iya ada. Nah, mereka bahasin untuk kayak si ini tuh dimensi mana, terus aku masih dikasih gitu. Jadi kayak aku belum lama ketemu sama orang yang kayak gitu. Kayak pengetahuannya tuh kayak di luar nalar itu loh. Coba nonton lah. Dan itu bahas bener kayak mungkin konspirasi, bukan konspirasi ya, kayak piramida, di balik piramida gitu ya, atapnya itu. Sampai juga kita di pos 1. Iya lagi. Terus bayangan apa tuh?
lagi? Iya. Saya pikir udah Ada. Mau beli? Yuk. Wes. Halo Kak Bugi. Halo, baru ketemu dah. Halo. Ayo, oke. Indonesia lawan jujur balikannya ya. Harusnya kasih kebohongan. Gerimis muda. Air ternaknya menghanyutkan. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini sempat gerimis, jadi ini kita udah siap-siap pakai jas hujan. Lepas kan jas hujannya. Lepas. Kamu ya? Tengah-tengah aja ya? Dikarenakan tadi sempat hujan, terus tiba-tiba terang lagi. Bingung nih, mau lepas atau masih dipakai dulu. Oke, sepertinya cuaca aman, jadi kita lepas jas hujan dulu. Tibalah kita di pos 2 Cangkuang. Kita rehat sejenak, mungkin bisa minum-minum dulu, makan cemilan, tapi tidak disarankan minum terlalu banyak ya, cukup 1 atau 2 teguk aja, dikarenakan nanti kalau terlalu banyak minum jadi sutuan. Apa itu sutuan ya? Tolong ditranslate di bawah. Oke, lanjut jalan menuju pos 3. Treknya masih kurang lebih masih sama, bebatuan, akar pohon, dan sedikit berlumpur. Pas loh, begini loh. Jadi itu 155 itu. 158. Istirahat sebentar, lanjut makan coklat. Ya, coklat ini dikenal sebagai booster energi yang cepat, jadi cocok buat kalian para pendaki atau yang sedang hiking gitu. Kalau alternatif lain, kalian juga bisa bawa kurma. Lanjut jalan menuju pos terakhir, yaitu pos 3. Sampai juga kita di pos 3, yaitu pos sumber air. Di sini ada sungai kecil dan airnya cukup jernih, jadi kalian bisa refill air minum di pos 3 ini. Dengan catatan air kondisi bersih dan tidak after hujan lebat. Karena kalau after hujan lebat itu airnya jadi keruh, jadi tidak disarankan untuk refill air minum. Nah, perjalanan dari pos 3 menuju lokasi Kawah Ratu itu sebenarnya curah hujan lagi tinggi, jadi aku nggak banyak record. Terus ini aku udah sampai di Kawah Matinya. Ini kebetulan curah hujan sudah berkurang, jadi aku bisa record perjalanan aku, dan kalian bisa lihat banyak pendaki juga di sini, jadi kita banyak temennya.
Sep. Iya benar, Lo pada saya ini. Nongol. Jalur trekking di Kawah Mati ini adalah jalur trekking favorit aku selama perjalanan di sini karena pemandangannya kalian bisa lihat bagus banget, nggak seperti jalur sebelumnya yang banyak vegetasinya. Nah, di sini tuh sudah ada bau belerang sedikit-sedikit lah. Nah, kan tiba-tiba banget panas matahari muncul ya kan? Udah gak hujan tapi nanggung buat lepas jas hujan. Akhirnya lepas jas hujan juga. Nah, aku saranin kalian kalau misalnya ikut trekking atau mendaki gitu pakai kaos yang dry fit gitu ya. Jadi lebih cepat kering kalau basah. Oke, selanjutnya kita pergi menuju lokasi berikutnya untuk rundown acaranya makan siang bersama. Di sanalah kita nanti akan makan siang bersama satu tim. Ini dia MBG yang disediakan oleh jasa Open Trip aku. Jadi, mari kita makan. Tangan tuh 2 berapa? 3, 4. Dari gua Sinamon. Kalau ada yang tahu jawabannya, dapatnya ini ada Magico. Yang manis 6. Ada yang gudeg? Yo, yang gudeg tadi siapa? Gudeg siapa nih? Kopi. 1, 2. Sebenarnya aku tuh nggak biasa ngopi, tapi kali ini kayaknya aku butuh kafein buat ngebooster detak jantung ya, yang mana kafein itu bagus untuk latihan fisik seperti pendakian, olahraga, atau trekking. Jadi tubuh kita tuh bisa well prepared sebelum melakukan trekking. Oke, tiba-tiba cuaca mendung gelap dan berkabut, jadi kita prepare jas hujan lagi. Makin dekat ke Kawah Ratunya justru hujan semakin deras, dan ini deras-derasnya hujan selama kita trekking di sini.
sampai juga di spot Kawah Ratu dengan ketinggian 1437 mdpl. After foto-foto dan dokumentasi, kita lanjut buat turun di jalur yang sama. Jalur turun kondisi cuaca masih hujan. Nah, inilah jalur turun di trek Kawah Mati. Treknya cukup curam, jadi harap berhati-hati. Disinilah peran trek pool itu sangat penting, karena selain untuk menopang badan kalian agar tetap seimbang di jalan turunan, trek pool juga berfungsi untuk membantu kaki-kaki kalian untuk menopang badan kalian ya, sehingga kaki kalian itu tidak cepat lelah atau tidak keter gitu pas turun. Selain kaos dry fit, kalian juga penting banget untuk membawa jaket yang anti air ya, jadi melindungi badan kalian biar nggak cepat masuk angin. So, itulah perjalanan aku kali ini di Kawah Ratu, Sukabumi. Untuk jalur turunnya sama seperti jalur naik, dan kurang lebih sampai di bawah itu pukul 5:30 sore. Nah, habis itu kita bersih-bersih, terus lanjut pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. See you next trip. Oke.